Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Raja Gundul guys. Channel yang membahas tentang kicauan burung, khususnya burung murai batu. Ya guys, jadi pagi ini kita akan membahas komentar-komentar yang sudah masuk di video Raja Gundul ya guys. Dan satu video ini cukup bagus ya, penontonnya hampir 130.000 dalam waktu 6 bulan. Nah, jadi saya mau bahas sedikit yang masuk guys, tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab. Ya, cukup banyak sih, dan ya memang hampir sama aja guys, pertanyaan itu hampir sama aja ya, masalah-masalah yang sering muncul di pengalaman teman-teman gitu ya, atau kebiasaan teman-teman juga. Contoh di sini ada Bibik Abdul Halik ya, 2 hari lalu bertanya, izin om, bisakah ya, bisa nggak ya gitu ya, ulat Hongkong itu dikasihnya pagi dan sore setiap hari. Karena kenapa dikasih pagi dan sore setiap hari, sekalian dia mau ngasih burung jalak suren juga katanya, dan ada kepodang juga. Nah, kalau ini saya saranin jangan ya, karena kalau setiap hari dikasih ulat Hongkong itu sifatnya panas, dia akan timbul emosi setiap hari gitu ya. Jangan, biasanya kalau mau lomba aja dikasih, atau ya seminggu cukup 2 kali lah, 2 hari sekali atau 3 hari sekali dikasih. Dan itu pun nggak banyak-banyak guys, cuman 2 sampai 3 aja per sekali kasih, dan yang warna putih ya. Jadi jawabannya jangan sering-sering ya. Terima kasih buat Bibik Abdul Halik nih yang sudah mampir dan sudah komentar. Saya doain murainya juga cepet jos. Lalu ada, nah ini mengenai perawatan harian guys, tentang ketika mutasi bulu ini harusnya dikerodong atau tidak guys. Nah jadi pertanyaannya gini, om, itu murai kalau lagi ngurak diablak terus, atau ketika bulu besar sudah rontok harus dikerodong? Nah, jadi tentang kerodong diablak atau ditutup ya, ini kembali lagi teman-teman harus mengetahui dulu fungsi dari kerodong itu untuk apa. Kalau mulai teman-teman sedang mabung dan sudah banyak yang rontok, ya saya saranin tutup kerodongnya, jangan diablak terus. Karena diablak ini ketika proses mutasi dari usia 3 sampai 4 bulan, nah ini biasanya mutasi udah mulai nih, itu buka aja nggak apa-apa. Dan ini khusus buat murai yang lolohan induk ya, bukan lolohan manusia, karena kan sedikit giras, jadi dibuka supaya adaptasinya ada gitu ya, adaptasi antara lingkungan manusia, lingkungan luar, sama burung itu sendiri ada. Shh, tak ada laler tak? Shh. Itu laler tuh ganggu layar papa dah. Ya itu buat Om Budi Antoro ya, terima kasih buat Budi Antoro yang sudah komentar. Lalu ada lagi Rio Cibeng. Om Rio Cibeng ini bertanya, om, waktunya kira-kira berapa lama ya kalau proses trotolan mutasi ke pastol? Ini nggak pasti ya om, jawabannya nggak pasti, karena emang ada usia yang gampang buat mutasi, ada memang yang sifatnya susah. Tapi itu kembali lagi ke perawatan teman-teman sendiri ya. Ini fungsinya perawatan ini adalah mempercepat ya, mempercepat, bisa memperlambat, dan bisa maksimalkan ya, maksimalkan ekor.
Jadi usia yang rata-rata itu adalah 3 sampai 4 bulan itu baru proses mutasi bulu ya. Terima kasih Om Rio Cibeng. Juga ada K2 Fems bilang tutorialnya sangat bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih banyak Om. Juga ada Andri Kurniawan 1 hari lalu nih bertanya, Om izin tanya, saya baru dapat MB umur 3,5 bulan. Dada sudah memerah tapi bulu sayap maupun ekornya belum ada yang jatuh. Porsi harian jangkrik pagi dan sorenya nih sama ya. Porsi jangkrik pagi dan sorenya masing-masing 7 ekor. Dan furnya saya kasih merek sesuatu ya gitu ya. Kita sebut Cirpi lah. kadang pula ulat Hongkongnya saya kasih 2 sampai 4 ekor setiap pagi, dan juga setiap pagi pengembunan mulai jam 5 sampai setengah 7. Setelah itu saya ablak setengah hari, kadang saya ini ya. Ya, memang ketika mutasi bulu itu tidak nampak perubahan bulu-bulu di bagian dada itu jatuh, guys. Jarang sekali yang terlihat. Biasanya memang dia otomatis langsung berubah sedikit, mulai dari garis menyebar ke sisi-sisi yang lainnya, baru nanti disusul sama sayap dan ekor. Nah, ini adalah waktu yang normal sebenarnya Om. Jadi jangan menyalahkan kok belum rontok ya sayap dan bulu ekornya. Memang tidak Om ya. Jadi prosesnya memang cukup lama, 1,5 bulan bahkan sampai 2 bulan prosesnya. Jadi ketika sudah mulai tanda-tanda merah, nah disitulah waktunya Om untuk melakukan persiapan pemasteran, pemberian vitamin yang bagus agar bodinya makin besar dan lain-lain, ekornya makin panjang, cacing diberikan kroto yang konsisten gitu ya. Jadi itu sudah tepat Om. Nah, lalu pemberian 7 ekor nih gimana? Gini Om, banyak orang yang bersalah kaprah gitu ya. Murah dikasih jangkrik banyak bikin gacor karena ngelihatnya di YouTube. Nah, burung-burung yang di YouTube itu adalah burung-burung yang sudah disiapkan untuk lomba. Saya udah bahas ini di video-video saya sebelumnya ya. Murai teman-teman itu belum waktunya diberikan jangkrik yang porsinya banyak. Porsinya cukup dikit. Kenapa? Karena ada asupan fur. Kalau di hutan kan banyak makannya, bener, tapi dia nggak ada asupan fur. Sedangkan fur sendiri itu sudah ada proteinnya. Nah, digunakan atau yang dimanfaatkan oleh burung itu kan hanya protein. Ya, jadi kalau proteinnya sudah banyak, kenapa harus banyak lagi di jangkriknya? Kan udah ada furnya. Kalau mau full IF aja sekalian, nggak usah pakai fur. Jadi burung itu akan terbiasa tanpa fur. Ya, jadi saran saya cukup deh 5 pagi 4 sore. Kenapa sih Om kok sampai 5 sampai 4 doang? Efeknya ke depannya kalau sudah diberikan banyak di usia-usia muda, ketika sudah masuk usia 1 tahun, 1,5 tahun, dikasih sering 7, nanti burung itu nggak akan lagi bisa dikasih 7, harus didongkrak lagi, bisa jadi 15, bisa jadi 20. Tapi kalau misalnya di awal dikasih 4, kasih 5, nanti umurnya udah 1 tahun, 1,5 tahun, Om masih pakai ukuran jangkrik 8 sampai 10 aja masih bisa ngedongkrak emosinya. Kalau di awal mudanya udah 7, udah 10, walaupun orang bilang murai muda itu harus dikasih banyak, nggak apa-apa karena nggak ada birahinya. Bener, tapi efek kedepannya juga ada ya. Jadi saya saranin cukup deh 4 sampai 5 sampai usia mabung ketiga. Nggak usah banyak dulu. Kalau mau tes nanti setelah usia setahun atau mabung pertama lah ya, setelah mutasi mabung pertama usia 9 sampai 10 bulan biasanya, atau sampai 11 bulan. Nah, di situ coba kasih aja 7, 8 ke 7, 8. Pasti nanti akan ada efek gacornya di rumah ya, rajin bunyinya di rumah ada. Nah ya, kita lanjut ya. Gitu ya buat Om Andri Kurniawan. Terima kasih Om Andri Kurniawan sudah mampir di channel Raja Gundul. Nah, ini juga ada. Nah, buat Om Andra Alfa.
Ya, di sini buat Om Andra Alfa juga bertanya, Assalamualaikum Bang, mau tanya saya beli murai umur 3 bulan tapi masih trotol juga, apakah burung ini memang lambat pertumbuhannya, pertumbuhan bulunya apa gimana ya Bang? Dan burung saya tuh ngelowo tapi saya rawat sudah mulai agak sembuh ngelowoknya. Harian jangkrik 10, UH 6 pagi sore, jemur dan mandi sama 3 hari sekali, mohon bimbingannya Bang. Sekali lagi ya, saya bukan menggurui dan saya tidak menganggap diri saya sudah pengetahuannya banyak tentang murai. Ini saya hanya berbicara tentang pengalaman saya pribadi yang sering saya lakukan kepada murai saya. Nah ini nih, rata-rata orang ngasih jangkriknya tuh 10 gitu buat di usia 3 bulan. Jangan ya, saya udah bahas tadi di awal ya, saya mau bahas di sini kenapa burung ngelowo. Ini kebiasaan dari pemilik murai, sering ngasih makannya di tangan, atau burung kandangnya di atas gitu ya, tangan kita tuh langsung cruk cruk. Nah efeknya tuh burung turun nyamperin, habis itu ngelowo, finish, udah deh. Saran saya stop ya Om Andra Alfa ya, stop, jangan diterusin, karena kalau diterusin efeknya nanti buruk banget. Terus ini lambat nggak ya pertumbuhannya? Enggak, memang 3 bulan itu masih ada waktu yang belum mulai, tapi harusnya memang sudah ada tanda-tanda seperti tadi yang saya bilang, dadanya mulai memerah dan lain-lain ya. Jadi efek perubahan itu sebenarnya di umur 4 bulan, 3,5 sampai 4 bulan, bahkan sampai 5 bulan juga ada. Sabar jadi Om Andra Alfa ya. Oke, terakhir saya mau bacain komentar. Nah, oke. Saya mau komentarin Om Cahrudin Hendrawan. Ya, semoga Omnya kembali nonton ya di sini ya. Nah, Om Cahrudin Hendrawan ini bertanya ya, mau tanya pemberian minyak ikan itu gimana? Soalnya JK pagi 10, siangnya 10, apa gak apa-apa ya 1 mili diolesin ke jangkrik 10. Saran saya, pemberian minyak ikan itu ketika proses pertumbuhan ekor ya, bukan pas mau mulai copot ekor atau sayap, bukan. Jadi ketika sudah mulai rontok, terlihat rontok di bagian ekor, bagian sayap ataupun bulu-bulu, nah itu baru diberikan minyak ikan. Karena minyak ikan sebenarnya fungsinya hanya memaksimalkan panjang ekor juga bisa, mengkilapkan bulu juga bisa, membuat cerdas burung juga bisa ya. Efeknya itu ya, kurang lebih yang saya tahu. Nah, pemberiannya seperti apa? Kalau saya pemberiannya disuntikan guys ke jangkriknya, karena kalau diolesin, ditaruh di cepuk, kebanyakan burung gak akan mau makan, bahkan dimainin aja. Jadi saran saya, biarkan dia lapar, ambil jarum suntik ukuran 1 mili, tarik cairan minyak ikannya, habis itu suntikan di bagian jangkrik yang cukup besar badannya, dikit-dikit, jadi nggak ada yang terbuang. Jangan full semua disuntikin, jangan, dikit-dikit aja, dikit-dikit ke 5 ekor jangkrik, supaya maksimal yang dimakannya sesuai dan maksimal ya, semua masuk ke dalam. Oke, gitu Om ya. Yang terakhir, nah Om dari Iman Suhadi. Halo Om Iman Suhadi, apa kabar? Terima kasih sudah mampir ke channel Raja Gundul ya. Jadi Om Iman Suhadi ini bertanya, Om izin bertanya, apakah trotol itu wajib diembun atau kondisi mulai jatuh bulu wajib dimandikan atau tidak? Ya, jadi Om Iman ini bertanya ya, trotol itu wajib nggak sih diembun? Ini ya guys, fungsi embun lagi-lagi teman-teman harus tahu dulu. Apa itu fungsinya untuk pengembunan? Ya, pengembunan adalah memberikan efek apa ya namanya, efek situasi yang seperti mirip di lingkungan luar alam ya.
Kenapa murai batu ketika atau burung-burung di hutan ketika matahari muncul banyak yang bersaut-sautan kicauannya? Karena dia mengucapkan selamat datang pagi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sekalian menjaga atau memberikan informasi ke murai lain atau ke burung lain bahwa ini adalah teritorinya saya. Nah, fungsi embun itu adalah di jam 5 sampai di munculnya matahari. Di situ makanya murai akan menjadi merasa memiliki teritori tersebut. Nah, ketika itu dilakukan konsisten di tempat yang sama, maka sudah dipastikan bahwa murai teman-teman akan merasa lingkungan yang ada di rumah teman-teman adalah teritorinya murai teman-teman. Sehingga ketika ada murai yang didengar selain murai teman-teman, pasti dia akan mencari, bahkan menyerang, bahkan dia akan sifatnya mengusir. Ya, mengusir. Jangan sampai dia di sini, karena ini teritori saya. Nah, itu fungsi dari pengembunan. Nah, apakah murai trotol ini wajib? Sifatnya sih nggak wajib sih Om, tidak wajib. Dan ini tidak selalu melulu harus setiap hari, cukup seminggu sekali, ya, seminggu 2 kali, jangan setiap hari juga. Apalagi di cuaca ekstrim seperti ini, hujan, dingin, udah gitu di wilayah-wilayah yang cukup dingin, pegunungan seperti saya di Jawa Barat. Kalau pagi suhunya luar biasa, ketika murai muda dikeluarin, bukannya bagus Om, ngerengket, sakit jadinya. Ya. Nah, jadi gitu Om ya. Yang bisa saya sampaikan, terima kasih yang sudah mampir di channel Raja Gundul. Semoga teman-teman terhibur dan semakin banyak yang komentar. Silakan diskusikan di channel ini agar channel ini bisa bermanfaat buat orang banyak, khususnya pecinta murai batu, khususnya lagi buat pemula-pemula yang baru mau memelihara murai batu dan yang sedang memelihara murai batu. Ya, jadi saya ucapin lagi terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan bagi yang baru bergabung, silakan di subscribe channelnya, di komentar, like and share, dan mari kita diskusi bersama mengenai murai batu supaya ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan di luar sana bisa kita serap bersama-sama. Tujuannya adalah bikin murai batu teman-teman bisa berlaga di kontes-kontes ya. Bagi teman-teman yang ikut lomba nanti di Presiden Cup, selamat teman-teman, silakan disiapin burungnya dan sampai bertemu di sana ya guys. Gitu aja. Raja Gundul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.